Di mana konspirasi COVID-19 yang Anda tudingkan? Sesederhana itu pertanyaan saya. Ya, konspirasi ada banyaknya angka yang tidak sebenarnya. Permainan angka jumlah korban. Sekarang, termasuk bom Bali, termasuk kejadian 9/11, semua itu saya rangkai, saya ketemukan titik-titiknya. Berapa banyak orang yang sebenarnya bukan karena COVID, tapi ini suatu sementara orang yang menciptakan orang yang di Oke, selamat pagi. Kali ini gue akan ngebahas tentang PSBB dan COVID bersama salah satu orang dari wakil pemerintahan, namanya Sultan Baba. Selamat pagi, Sultan Baba. Selamat pagi semuanya teman-teman. Apa kabar Sultan Baba? Sehat, Sultan Baba? Alhamdulillah sehat. Oke. Mas, Ya. ini saya berbicara dengan siapa ya kalau boleh tahu? Saya dengan JRG, Jaring nama saya. Oh, Jaring. Iya. Suka di laut ya Pak ya? Ya. Saya tinggal di Bali memang. Saya senang ke laut. Nama saya Jaring karena waktu saya surfing, saya pernah ketangkep jaring. Jaring layan. Jadi saya dipanggilnya Jaring ya. Oke. Biasa ke jaring Pak ya? Iya, benar. Jaring Satpol PP, macem-macem lah. Oke, langsung aja kita ke topiknya ya, Pak Sultan Baba ya. Pak Sultan Baba ini orang pemerintahan ya? Saya mewakili masyarakat pada umumnya. Mewakili masyarakat ya. Saya juga sebenarnya mewakili masyarakat yang terganggu oleh keresahan akibat corona ini, Pak Sultan. Tentunya kita mau mulai percakapan dari mana ini Pak enaknya? Ya, saya langsung mau nanya terhadap Sultan Baba ya. Sebenarnya nih, kalau pendapat Sultan Baba ya, saya to the point aja. COVID ini konspirasi atau bukan sih sebenarnya menurut Sultan Baba? Oke. Jadi ketika kita berbicara tentang suatu hal, perlu kita dasari dengan data dan fakta tentunya. Ya. Jadi, kalau kita mau menyatakan suatu hal itu konspirasi atau tidak, kita tidak boleh mengabaikan faktanya. Oke. Jadi, apakah COVID-19 ini benar ada atau tidak? Berarti kan kesimpulannya ada dua ya. Bisa aja iya, atau bisa saja tidak. Betul. Nah, sekarang kita fokusnya adalah ke pentingnya keberadaan COVID itu, atau bagaimana kita menyikapi adanya COVID ini. Ya. Nah, Anda fokusnya mau di mana nih? Saya ini merasa ini ya, Sultan ya. Menurut saya pribadi ini, konspirasi ini merupakan, COVID ini merupakan konspirasi ya. You know what I mean. Kayak yang udah banyak diberitakan di media ya, Sultan ya. Kayak Bill Gates, saya bacanya Bligates ya. Bligates itu, dia kan lucu, Sultan. Dia itu sebenarnya ahli komputer, tapi dia mengurus-ngurusin vaksin, Sultan. Itu yang saya tidak suka, Sultan. Ini saya anggap ini sebuah konspirasi, karena terlalu banyak kebetulan-kebetulan yang terjadi, itu ada polanya. Saya sudah teliti dari tahun 1999, Sultan. Saya bahkan sampai bikin tato tulisan konspirasi ini. Saya sangat, mendalami ini, karena menurut saya ini hanya menguntungkan beberapa pihak, Sultan. Seperti itu, Sultan. Mungkin kalau ini saya bisa jawab, karena saya juga berteman baik dengan Bill Gates ya. Bligates, jangan kamu bilang Bill Gates, Bligates. Bill Gates itu saya kenal sekali baik. Jadi dulu waktu kami sama-sama ngerakit komputer pertama-tama, saya juga bersama dengan Bligates. Ya. Nah, cuma kebetulan Bligates bukan orang Bali ya, walaupun Bligates, tapi dia orang Amerika ya. Nah sekarang kalau kita bicara tentang kontroversi atau konspirasi daripada COVID-19 ini, saudara juga harus melampirkan data dan fakta untuk mendukung argumen saudara. Apabila saudara menyatakan ini adalah konspirasi, maka apa landasan Anda menyatakan hal ini konspirasi? Banyak. Sultan tuh harus memperdalam referensi Sultan. Itu kayak Dr. Kaufman, Dr. Indro kalau di Indonesia. Ada di Google, di internet. Saya tuh banyak mendapat referensi dari internet, Sultan. Sultan harus lebih banyak khasanahnya. Jangan terpancing media mainstream, Sultan. Media mainstream tuh hanya memberitakan apa yang itu kan dimiliki oleh petinggi-petinggi kayak Rothschild, oleh Bligates, itu pendananya seperti mereka itu. Sultan tuh terlalu banyak termakan media mainstream. Itu yang diliput oleh media mainstream itu adalah hal-hal yang mereka inginkan. Jadi masyarakat itu tersetir oleh berita-berita seperti itu, jadi takut, jadi psikosomatis, Sultan. Harus baca yang media-media underground seperti dari internet, seperti itu. Oke, sekarang saya balikkan pertanyaan kepada Anda. Saudara Jaring, apakah saudara sunat?
Ya, itu tidak sesuai dengan paham agama saya. Seperti itu. Berarti saudara tidak sunat. Ya, Kenapa saudara tidak sunat? karena tidak ada di budaya kami seperti itu di Bali. Kenapa ada budaya yang menyatakan sunat itu wajib? Ya, Apakah sunat itu konspirasi? buat saya sih kalau tidak ada landasannya ya konspirasi menurut saya. Oke, sekarang kenapa bisa ada sebagian orang menyatakan itu wajib dan sebagian orang menyatakan tidak wajib? Ya, itu kepercayaan mereka masing-masing. Oke, berarti basis yang pertama adalah kepercayaan. Saudara Ya. tahu apa yang dimaksud dengan kepercayaan? Ya, apa yang kita bawa dalam hati kita, yang kita yakini. Nah, apa yang saudara yakini? Apakah saudara meyakini bahwa apa yang saudara yakini itu sama dengan keyakinan orang lain? Tuh, saya tidak memaksa. Saya ini yang saya yakini ini saya tidak percaya COVID. COVID itu hanya rekayasa. Saya ingin mengedukasi rekan-rekan saya yang sepemahaman sama saya supaya tidak terpancing oleh COVID seperti itu. Oke, baik. Konteksnya kita bagi jadi dua nih ya. Oke. Konteks yang pertama adalah apabila COVID ada, dan konteks yang kedua adalah apabila COVID tidak ada. Ya. Oke. Sekarang, dengan apa yang saudara lakukan seperti ini, saudara membuat teman-teman saudara untuk tidak mematuhi protokol, Ya. membuat teman-teman saudara ini apatis terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Kemudian apabila outputnya adalah ternyata COVID itu tidak ada, maka yang terjadi adalah apa? Ya, berarti saya yang lakukan benar, yang saya lakukan benar. Tapi tidak ada masalah ya. Ya. Sekarang bagaimana kalau outputnya adalah COVID itu ada? Lah, Berarti apa yang saudara lakukan itu, apa yang saudara lakukan ini akan berdampak negatif bagi tidak bisa semuanya. seperti itu. Sultan, saya sudah melakukan kegiatan bagi-bagi nasi di salah satu bar saya di Bali. Saya bertemu ribuan orang. Saya tidak memakai masker, tapi sampai saat ini saya tidak terkena COVID. Hasil COVID saya negatif. Apakah perlu pemerintah atau ID itu mengetes saya kenapa saya tidak bisa COVID? Seperti itu. Itu hanya rekayasa biasa, hanya angka. Oke. Belum lagi ya Sultan ya, yang saya tidak suka ini dalam waktu dekat mau diadakan PSBB lagi. Sultan kan sudah kaya, Sultan tidak pusing jika PSBB. Cuman bayangkan bagaimana pekerja seni seperti kami, pekerja jalanan seperti driver ojek online yang jual di pasar, bisa jelaskan tidak dari segi pemerintah? Saudara itu tidak bisa menjadi satu antara aspek kesehatan dengan aspek ekonomi, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Tentunya satu dan lain hal itu pasti ada positif dan negatifnya. Sekarang kita contohkan saja dengan konteks PSBB misalnya. Positifnya apa? Ya tentunya kita bisa menekan angka pertumbuhan COVID-nya. Tapi sisi negatifnya mungkin akan berdampak pada faktor ekonomi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Ya, Menurut saudara harusnya dilakukan oleh pemerintah? seperti ini loh, Anda itu tidak mengerti ya. PSBB dilakukan lagi karena angka COVID belakangan ini meningkat, betul. Angka ini meningkat karena kemampuan pemerintah untuk melakukan tes itu semakin besar. Seperti itu. Jadi ya seharusnya tidak perlu dilakukan PSBB. Yang dulu-dulu itu mungkin angkanya sedikit, itu karena kemampuan pemerintah, kapasitas pemerintah untuk melakukan tes, melakukan tracing itu masih terbatas. Sekarang ini bukan angkanya yang besar, ini hanya permainan, hanya menguntungkan pihak-pihak seperti rumah sakit, seperti penyedia vaksin seperti itu, Sultan. Oke. Ini kayak Sekarang saya tanya, bullshit gitu loh, Sultan. saudara berbicara mewakili golongan saudara. Artinya saudara belum menemui ada kasus di situ positif atau ada kasus saudaranya saudara nih, saudara Mas Jering nih, meninggal. Sudah ada belum? Ada. Saya bukan saudara saya baca di media. Di mana hati nurani Sultan? Di mana hati nurani pemerintah? Kalian tidak ngerti. Ya, seperti ibu-ibu yang ingin melahirkan di Sulawesi itu terhambat hingga keguguran. Itu apa? Itu hanya it's like a bullshit, you know. Jadi Baba punya teman di kantor itu juga wafat, meninggal ya. Itu dikarenakan COVID. Positif COVID. Oke. Tidak ada penyakit bawaan lainnya. Kemudian mendadak terserang COVID dan kemudian meninggal. Oke. Sudah diuji, lakukan laboratorium dan segala macam, semuanya arahnya adalah COVID, paru-parunya terdapat plek dan lain sebagainya. Oke. Nah,
Di sini yang mau Sultan sampaikan adalah, saudara, ini kita harus memahami arti yang namanya preventif. Artinya, apabila kita ikuti protokol kesehatan, terlepas COVID itu ada ataupun tidak, kita akan memiliki kesempatan atau kita akan memiliki peluang untuk lebih aman, itu lebih tinggi dibandingkan kita mengabaikan protokol COVID. Oke. Sebagai contohnya, kalau saudara tidak mau pakai masker, yang menurut saudara sekarang saudara sehat, ternyata saudara secara tidak langsung, tidak sengaja terpapar dengan orang yang positif, kemudian saudara terkena. Oke. Karena kebodohan saudara yang tidak melakukan preventif itu. Bagaimana? Seperti ini. Oke, Sultan, saya ini setuju akan namanya social distancing, akan penggunaan masker. Saya setuju social distancing itu untuk menjauhi diri kita dari penyakit kadas dan kurap, bukan dari COVID. Seperti itu. Untuk masker itu saya memakai untuk menghindari bau-bau mulut orang-orang yang ada di transportasi umum, seperti itu. Jadi, ya social distancing saya tetap menjalankan, tapi itu balik lagi untuk penyakit kadas dan kurap. Untuk COVID, nih, Sultan bayangkan, saya punya rekan saya itu kru band saya, dia itu sebelumnya tidak pernah makan seafood, kemudian dia keracunan cumi, dibawa ke puskesmas, malah dites swab. Di mana itu logikanya? Orang keracunan cumi, malah dites swab. Itu kayaknya akal-akalan. Ya mungkin, ya saya turut berduka terhadap rekannya Sultan Baba yang meninggal ya. Mungkin dia sebelumnya, ya mungkin banyakan mungkin terpapar rokok atau apa gitu. Cuma berarti saudara mengabaikan fakta yang tadi saya jelaskan mengenai preventif. Artinya, kita bicara tentang protokol kesehatan. Ya. Seluruh penyakit itu belum tentu COVID, betul? Betul. Ya? Betul. Dan kenapa ada orang yang belum tentu COVID, tapi dia harus di rapid test, atau dia harus di swab test, seperti itu ya? Itu masalahnya, itu. Itu poinnya, oke. Sekarang pertanyaannya adalah, kita memiliki keterbatasan baik tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan. Ya. Nah, kita menjaga jangan sampai ada pasien yang datang, kemudian ke rumah sakit, tidak dilakukan protokol COVID, kemudian ternyata di kemudian hari dia menunjukkan gejala COVID, tapi akhirnya kita belum sempat melakukan preventif gitu. Jadi harusnya kita apabila kita mendapati pasien yang positif COVID, itu penanganannya akan berbeda dengan pasien yang negatif. Betul, setuju saya. Nah, sebagai contoh, Baba juga sering medical check up ke rumah sakit, itu juga dilakukan tes COVID gitu. Kenapa? Karena apabila nanti hasil Baba positif dan kita sudah bisa deteksi itu sejak dini, maka penanganannya akan jauh lebih baik. Saudara harus pahami nih, yang namanya COVID ini adalah baru terjadi di tahun 2019-2020 ini, betul ya? Betul. Sejak tahun 1900, mungkin sejak Indonesia merdeka kita belum pernah mendengar yang namanya ada COVID ini, betul ya? Betul. Nah sekarang, apakah di seluruh dunia sudah pernah mendengar COVID sebelumnya? Mungkin belum juga, betul ya? Ya. Nah, artinya ini kita menghadapi suatu musuh yang baru nih. Betul. Nah, ketika kita baru menemukan suatu musuh yang baru, kita juga sebetulnya belum tahu cara penanganan yang baik seperti apa. Ini Sultan. Jadi begini, kita garis bawahi dulu ya. Artinya, apakah yang dilakukan pemerintah itu sudah benar atau belum? Itu juga belum bisa kita nilai. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kita harus tunggu prosesnya dulu. Kita tunggu sampai selesai dulu. Apakah kebijakan yang dikeluarkan ini sudah tepat atau belum? Seperti itu. Jadi sebenarnya gini, yang kita ambil adalah apa sih? Yang kita ambil itu adalah best practice. Artinya, negara-negara di luar sana sudah ada yang menerapkan cara-cara tertentu untuk mengatasi COVID, bener nggak? Ya, betul. Mungkin di Wuhan dia melakukan lockdown total. Ya. Tapi lihat apa hasilnya sekarang. Wuhan mungkin bisa dikatakan salah satu angka COVID yang paling kecil, padahal walaupun sumbernya dari sana. Ya. Oke, Baba. Saya ini mau nanya pendapat Anda sebagai Anda nih orang kaya Sultan ya. Dari segi ekonomi, bagaimana tanggapan Anda terkait PSBB, Baba? Iya, betul. Tentunya kalau terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi ya, tentunya tidak usah COVID ya, segala jenis pandemi atau segala jenis permasalahan-permasalahan seperti ini tuh memang akan berdampak pada masalah ekonomi tentunya. Pasti. Nah sekarang tinggal masalahnya adalah bagaimana cara kita membentuk suatu stimulus yang bisa mendongkrak perekonomian kita lagi nih. Oke. Ya. Kenapa
kalau kita konsepkan kenapa banyak di luar negeri yang menggunakan konsep lockdown. Padahal lockdown itu dampaknya bisa membuat negara itu resesi. Betul ya? Ya. Karena perdagangannya terputus dan lain sebagainya. Namun kalau kita lihat apabila kita tidak melakukan yang namanya lockdown atau PSBB ini, kemudian kita tanda kutip kita mau berdamai dengan corona seperti itu ya. Sebetulnya tidak bisa, karena kalau berdamai itu kita harus bicaranya dua pihak. Sayanya ada pengen berdamai, Ya. dari pihak sananya juga mau berdamai dong. Betul. Corona mana bisa diajak damai? Seperti Mas Jaring kalau kemarin berdebat dengan Dokter Torti. Nah, ketika bicara dengan Dokter Torti itu kalau sama kedua belah pihak tidak ada yang mau berdamai, ya tidak mungkin bisa terjadi perdamaian seperti itu. Betul. Ya. Betul. Artinya kalau kita mau damai ini, kita harus lihat dulu dong konteksnya seperti apa. Kalau seperti ini kita tidak bisa berdamai, kita harus berperang. Nah, kalau menurut Badan Kesehatan Dunia atau BKD ya, di sana kenapa pelaksanaan lockdown atau PSBB itu bisa efektif gitu ya, atau bisa baik dalam penanggulangannya, itu karena apabila itu sistematis dan terencana, dia bisa menangkal adanya case atau kasus-kasus baru nih. Betul. Sehingga dia bisa menghambat penularan virus di daerah yang terlockdown itu, yang ter-PSBB itu. Jadi sebagai contohnya kalau kemarin lihat case yang di Tiongkok, yang di Hubei ya, daerah Hubei itu ya, dia di karantina wilayah selama 2 bulan, akhirnya si virus tersebut tidak meluas ke kota-kota lainnya. Begitu pula di Australia dan beberapa negara yang lainnya. Nah, kenapa dia bisa angka kematian rendah dan angka virusnya bisa rendah itu? Karena sebenarnya ketika kita bicara karantina, itu kita bicaranya bukan jangka pendek, kita bicaranya jangka panjang. Ya. Nah, kalau kita sekarang mau membebaskan dan lain sebagainya, mungkin untuk di jangka pendek ekonomi kita akan nggak ada masalah segala macam bla bla bla. Tapi ketika di jangka panjang, semua orang misalkan sangat rentan terhadap terkena COVID. Saudara sampai enggan untuk keluar rumah karena benar-benar COVID itu udah mungkin 90% kena di lingkungan saudara. Bisa-bisa itu dampaknya lebih parah lagi dibandingkan apa yang terjadi sekarang gitu. Nah, sebenarnya apakah dikatakan PSBB atau karantina wilayah ini benar baik atau tidak untuk perekonomian, itu sebenarnya masih belum bisa kita jawab secara real gitu ya. Akan tetapi, beberapa penelitian atau beberapa case-case sudah menunjukkan arah yang positif dengan melakukan hal-hal seperti itu. Tapi menurut saya, Baba, masih susah diterapkan di Indonesia karena banyak warganya yang ngeyel-ngeyel, Baba. Mungkin PSBB bisa dilakukan ketat hanya di ibu kota atau kota-kota besar. Cuman bayangkan di daerah-daerah kecil yang mayoritas orang-orangnya itu masih bekerja harian, buruh lepas, itu masih banyak yang tidak mendapatkan stimulus dari pemerintah seperti BLT yang dilakukan kemarin, dengan juga dunia pendidikan yang terkena dampaknya. Sekarang oke lah pembelajaran jarak jauh bisa efektif mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali. Cuman bagaimana yang di daerah-daerah seperti di Boyolali, di Bumi Ayu, di kota-kota kecil yang belum terjangkau, boro-boro internet, listrik saja belum masuk atau kena giliran pemadaman seperti itu. Kasihan generasi muda kita, Baba. Betul sekali. Apa yang dikatakan oleh saudara Jaring ini betul sekali. Memang kita juga tidak bisa menghindari bahwa masih banyak teman-teman kita yang bergantung gitu ya. Artinya tidak bisa WFH gitu ya, kasarnya lah ya. Mungkin untuk kalangan-kalangan teman-teman di ibu kota yang kerjanya di perusahaan-perusahaan multinasional, dia bisa kerja WFH seperti itu. Tapi mungkin yang pekerja-pekerja yang cenderung di sektor-sektor yang lebih padat karya ya, seperti pabrik gitu ya, mungkin tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Nah, memang tidak bisa kita pungkiri penanganan yang dilakukan itu tentunya tidak bisa memuaskan seluruh pihak. Itu sudah pasti. Nah, akan tetapi kita di sini berupaya untuk mencari solusi yang terbaik apa. Apabila saudara memiliki solusi, silahkan saudara sampaikan, saudara berikan aspirasi saudara, sertakan dengan fakta dan data yang mendukung pernyataan saudara. Dibandingkan saudara ngoyo-ngoyo, teriak-teriak ke pemerintah, jangan nggak usah pakai masker, ini nggak penting, dan lain sebagainya, ini adalah konspirasi. Kenapa bisa terjadi konspirasi? Saudara mengetahui kenapa konspirasi itu sangat menarik? Ya, betul. Saya mengetahui. Kenapa konspirasi itu sangat menarik? Buat saya pribadi ya, konspirasi itu bukan menarik, cuman itu hanyalah konspirasi itu dikatakan oleh penguasa dunia itu bagi orang-orang yang berusaha untuk mencari tahu kebenaran
itu dikatakan orang-orang yang konspirasi, yang dikatakan orang-orang yang gila, tidak berdasarkan fakta seperti itu, karena faktanya dikaburkan gitu. Saya ini hanya segelintir orang yang tertarik konspirasi karena menurut saya itu adalah suatu kebetulan yang terjadi berulang-ulang. Itu jadi apa ya? Menurut saya pribadi itu hampir menyerempet ke fakta seperti itu, Sultan. Jadi itu yang menarik buat saya konspirasi itu. Oke, jadi memang konspirasi itu adalah sebuah hal yang bisa dikatakan pisau bermata dua, gitu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dalam seluruh hal itu pasti ada pemikiran-pemikiran alternatif. Betul. Sebagai contoh mungkin kenapa misalnya perlu swab test tadi. Kenapa orang yang tidak punya gejala dia perlu swab test dan lain sebagainya, akhirnya menimbulkan konspirasi. Kemudian menimbulkan orang-orang pemikir-pemikir yang mengeluarkan teori-teori yang berhubungan dengan virus corona nih. Ya. Karena dia merasa fakta atau data yang disampaikan oleh pemerintah itu belum menyajikan apa yang memuaskan mereka gitu. Ya. Tapi saudara perlu pahami lagi bahwa tidak ada satu hal perbedaan antara konspirasi dan data fakta gitu ya. Adalah konspirasi itu belum bisa kita nyatakan benar atau salahnya. Karena akan selalu ada pro kontra pasti. Dua mata koin itu. Pasti ada pro dan kontranya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah buat apa kita membuat konspirasi, tapi di dalam konspirasi itu tidak ada alternatif solusinya. Nah, yang kita mau cari di sini adalah gimana caranya si kontroversial ini, apapun lah yang Anda katakan dengan kontroversi ini, itu tetap ada solusinya. Oke. Nah, balik lagi ya, Sultan Bapak ya. Mungkin sampai saat ini belum ketemu solusinya. Tapi sekali lagi, Sultan, saya ingatkan, saya melakukan ini adalah demi kehormatan, martabat bangsa Indonesia, supaya kita ini tidak didajah oleh penguasa-penguasa dunia yang ingin menginjak-injak harga diri kita, seperti itu. Mungkin memang belum ketemu fakta atau dasarnya, cuman sekali lagi, saya sangat cinta negara saya ya, Sultan ya. Saya tidak ingin negara kita diinjak-injak. Sultan adalah bagian dari rakyat Indonesia, maka Sultan juga saya cintai, seperti itu, Sultan ya. Saya tidak ingin harga diri martabat negara ini sekali lagi diinjak-injak oleh asing, seperti itu. Saya ingin merdeka, saya ingin negara kita merdeka, seperti itu, Sultan. Betul, saudara-saudara. Tapi kita harus pahami lagi, yang saudara maksudkan dengan merdeka itu seperti apa konteksnya. Yang saudara maksudkan menjajah negara asing, dijajah oleh negara asing itu bentuknya seperti apa? Ya seperti ini, kita terkukung oleh PSBB, kita tidak merdeka. Bullshit, true normal, it's bullshit. We want new normal is bullshit. We want true normal. Kita ingin bebas kemana-mana tanpa menggunakan masker, seperti itu, Sultan. Tidak hanya saudara, semua penduduk di Indonesia pasti mengharapkan hal yang sama. Sekarang permasalahannya adalah kalau kita belum bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi saat ini, saudara mau bantu kami untuk melakukan preventif, atau saudara mau kekeh dengan persepsi saudara yang saudara sendiri tidak dapat buktikan secara empiris gitu. Oke. Saya begini deh, Sultan ya. Tujuan kita sebenarnya sama ya, Sultan ya. Kita pingin true normal, not new normal. New normal is bullshit. Kita akhiri aja, kita ambil kesimpulan bahwa kita akan menuju ke arah true normal, but in our own way, oke? Kita akan sama-sama berusaha untuk menuju true normal, teman, dengan cara kita masing-masing. Nanti di akhir masyarakat akan menilai cara mana yang benar. Seperti itu aja, gimana? Yang pasti kita harus pahami bahwa di sini tidak hanya masyarakat yang menuntut pemerintah, tapi tentunya peran serta masyarakat dibutuhkan untuk selalu mendukung dan memberikan saran, masukan bagi pemerintah. Gitu ya. Artinya kita di sini tidak apatis, pemerintah juga tidak apatis. Semua apa yang dikatakan oleh masyarakat itu pasti akan dijadikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan. Betul. Gitu ya. Jadi kalau nanti keputusannya seperti apa, kami dari kita seluruh warga itu kalau bisa kita tetap support apapun yang dilakukan oleh pemerintah, karena terlepas kita setuju ataupun kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, saya rasa pengambilan kebijakan itu pasti sudah dilandasi dengan
dasar-dasar atau pemikiran-pemikiran yang sudah dipertimbangkan dengan sangat masak-masak. Oke. Baik, terakhir Sultan, saya punya permintaan. Karena Sultan punya kekuasaan dekat dengan pemerintah, boleh tolong bebasin rekan saya CRX, Sultan, dibantu penangguhannya. Terkait dengan permasalahan hukum, siapapun penguasa di negeri ini tidak ada satupun yang berhak untuk mengintervensi permasalahan hukum. Tidak, bahkan hakim sendiri pun tidak berhak untuk mengintervensi terkait dengan masalah hukum. Kita punya undang-undang, kita punya KUHAP, kita sebagai warga negara yang baik dan benar, kita harus menjalankan aturan hukum sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Jadi walaupun sebanyak apapun Sultan punya uang, tidak akan Sultan korupsi, tidak akan Sultan itu lakukan penyuapan, tidak mau Sultan itu. Ya. Baik. Melanggar undang-undang 30. Kalau begitu kita harus menghormati jalannya proses hukum ya Sultan ya. Kita menghormati jalannya proses hukum saja. Baik, siap. Kalau begitu Sultan, terima kasih banyak. Saya mewakili kembaran saya di penjara, saya juga ya, mewakili rekan-rekan saya di Bali, band saya juga Superman is Life. Mengucapkan terima kasih banyak atas diskusi pagi ini ya Sultannya. Semoga Sultan makin kaya, semakin tajir, makin sukses pokoknya Sultan. Terima kasih banyak Sultan. Iya, terima kasih. Jangan lupa kalau konser nanti dikasih tiketnya via Zoom ya. Ya, siap Sultan. Terima kasih banyak. Saya undang nanti untuk konser live-nya saja, tidak perlu konser Nggak melalui. usah diundang, Sultan bayar VIP ya. Ya, siap. Terima kasih banyak Sultan. Terima kasih.